Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Aditya Maulana dengan NIM 020124755 dari kelas PPB 1A. Izin mempresentasikan hasil perbandingan dari kedua jurnal untuk tugas mata kuliah teknologi pemupukan dengan dosen pengampu Bapak Bayu Adirianto MSI. Pengaruh tanah bekas macam-macam bioaktivator dan mikoriza serta kombinasi pupuk anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. Sumber jurnal dari penelitian ini yaitu oleh Zulfanur Tri Rahma, Insinyur Haji Fiana Podesta MP, dan Insinyur Haji Usman Yasin MSI, alumni FPUMB dan dosen FPUMB. Latar belakang dari penelitian ini yaitu kedelai merupakan tanaman kolong-kolongan yang memiliki kandungan protein tinggi sehingga dapat menjadi alternatif pengganti protein hewani. Selain itu, kedelai juga kaya akan karbohidrat, lemak nabati, dan mineral. Kandungan proteinnya yang tinggi membuat kedelai lebih terjangkau dibandingkan sumber protein hewani. Dalam setiap 100 gram kedelai terdapat 35% mineral, 18% lemak, 35% karbohidrat, 8% air, 5,25% mineral, dan menghasilkan energi sebesar 330 kalori. Kedelai sering digunakan sebagai bahan dasar pembuatan berbagai produk makanan seperti tempe, tahu, tauco, kecap, tauge, serta campuran pakan ternak. Selain itu, kedelai juga dapat diolah menjadi tepung kedelai yang digunakan sebagai bahan baku susu, keju, roti, kue, dan produk lainnya. Bahkan dalam industri non-makanan, kedelai dapat dimanfaatkan untuk pembuatan kertas, cat air, tinta cetak, tekstil, dan aplikasi mikrobiologi. Namun demikian, produksi kedelai di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Di Provinsi Bengkulu misalnya, produksi kedelai mengalami penurunan dari 5.388 ton pada tahun 2015 menjadi 4.666 ton pada tahun 2016. Penurunan ini disebabkan oleh berkurangnya luas lahan panen sehingga kebutuhan kedelai di provinsi tersebut harus dipenuhi dari daerah lainnya seperti Lampung dan Jawa. Tanaman kedelai sendiri memiliki daya adaptasi yang baik terhadap berbagai jenis tanah dan dapat tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian 900 meter di atas permukaan laut (mdpl). Untuk mendukung pertumbuhan optimal pada lahan baru yang belum pernah ditanami kedelai sebelumnya, benih perlu dicampur dengan rhizobium atau menggunakan tanah bekas pertanian kedelai. Salah satu upaya untuk meningkatkan produksi kedelai adalah dengan memberikan pupuk organik seperti tepung darah sapi yang telah difermentasi menggunakan bioaktivator, nasi basi, ragi, dan rumen sapi. Tepung darah sapi mengandung nutrisi penting seperti nitrogen alami, fosfor, kalium, serta asam amino yang tinggi. Penambahan mikoriza pada budidaya tanaman juga memberikan manfaat besar karena mampu meningkatkan penyerapan hara, terutama unsur fosfor, ketahanan terhadap kekeringan dan penyakit, serta efisiensi pemupukan. Selain pupuk organik, penggunaan pupuk anorganik seperti urea 25 kg per hektar, SP36 100 kg per hektar, dan KCl 50 kg per hektar juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hara tanaman. Hasil analisis tanah menunjukkan bahwa kombinasi pupuk tepung darah sapi dengan bioaktivator mikoriza mampu meningkatkan kandungan unsur hara tanah seperti nitrogen, fosfor, kalium, serta pH tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman kedelai. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi pengaruh tanah bekas, macam-macam bioaktivator dan mikoriza, serta kombinasi pupuk anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. Ada juga tinjauan pustaka dari penelitian ini yaitu kacang kedelai. Kedelai yang secara ilmiah dikenal sebagai Glycine Max L. Merrill awalnya dikenal dengan nama botani Glycine Soja dan Soja Max. Pada tahun 1948, penetapan nama resmi ini disepakati dalam istilah ilmiah. Tanaman ini merupakan semak pendek yang tumbuh setinggi 30-100 cm dengan cabang yang bervariasi tergantung pada kultivator dan lingkungan. Kedelai adalah tanaman semusim yang dapat dibudidayakan di lahan sawah maupun lahan kering. Sebagai sumber protein nabati, kedelai berperan penting dalam mengatasi kekurangan protein dalam diet masyarakat Indonesia.
Proses pengolahan kedelai menghasilkan berbagai produk makanan seperti tahu, susu kedelai, kecap, dan lainnya. Kedelai juga memiliki adaptabilitas agronomis yang tinggi, mampu tumbuh di daerah tropis dan subtropis dengan kondisi tanah dan iklim yang beragam. Selain itu, kedelai memiliki kandungan gizi yang relatif tinggi dan lengkap, menjadikannya tanaman yang sangat diperhatikan di seluruh dunia. Ada pula klasifikasi tanaman kedelai. Menurut Adi Sarwanto 2005, sistematik tumbuhan tanaman kedelai adalah dengan sebagai berikut. Dengan Kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelas Dicotyledonae, ordonya Polypotales, familinya Leguminosae, subfamili Papilionoideae, genusnya Glycine dan spesiesnya Glycine mix. Klasifikasi tanaman kedelai. Secara morfologi, pertumbuhan tanaman kedelai mencakup organ-organ seperti akar, batang, daun, bunga, polong, dan biji. Yang pertama ada akar dan bintil akar. Tanaman kedelai memiliki sistem perakaran yang terdiri dari akar tunggang, akar sekunder, dan akar cabang. Akar tunggang dapat tumbuh hingga kedalaman 2 meter dalam kondisi optimal, dipengaruhi oleh faktor seperti penyiapan lahan, tekstur tanah, dan kadar air. Ketika kelembaban tanah menurun, akar akan berkembang lebih dalam untuk menyerap unsur hara. Bintil akar yang terbentuk melalui simbiosis dengan bakteri Rhizobium japonicum berperan penting dalam fiksasi nitrogen N2 yang mendukung pertumbuhan tanaman dengan menyediakan nitrogen bagi akar, batang, dan daun. Yang kedua ada batang dan cabang. Tanaman kedelai memiliki batang setinggi 30-100 cm dengan 3 hingga 6 cabang per batang. Jika jarak tanaman terlalu rapat, jumlah cabang dapat berkurang atau bahkan tidak ada sama sekali. Jumlah buku pada batang bertambah seiring pertumbuhan, biasanya berkisar antara 15-20 buku dengan jarak antar buku 2-9 cm. Jumlah cabang dan batang dipengaruhi oleh varietas dan kondisi tanah. Penanaman yang lebih rapat, misalnya dari 250.000 menjadi 500.000 tanaman per hektar, dapat meningkatkan jumlah batang, menurut Pajak 2010. Ada pula daun. Tanaman kedelai memiliki daun bentuk daun utama, yaitu oval dan lanceolate, yang juga dikenal sebagai berdaun lebar dan berdaun sempit. Pada fase pertumbuhan, tanaman kedelai memiliki daun kotiledon saat berkecambah dan daun bertangkai 3 setelahnya. Daun kedelai terdiri dari 3 helai anak daun, umumnya berwarna hijau muda atau kekuningan, dan akan rontok saat sudah tua. Varietas dengan daun lebar lebih cocok ditanam di tanah subur. Daun kedelai juga memiliki stomata sebanyak 950 sampai 320 per meter kubik yang berfungsi dalam proses fotosintesis dan respirasi. Selanjutnya itu ada bunga. Bunga tanaman kedelai merupakan bunga sempurna, memiliki alat kelamin jantan dan betina. Di Indonesia, tanaman kedelai mulai berbunga pada umur 5-7 minggu, terutama pada suhu tinggi dan kelembaban rendah. Bunga umumnya tumbuh di ketiak tangkai daun dan jumlahnya bervariasi antara 2-25 bunga per tangkai, tergantung pada kondisi lingkungan dan varietas. Bunga pertama biasanya muncul pada buku kelima atau keenam dengan warna yang umum adalah putih dan ungu. Meskipun menjadi penyerbukan, sekitar 60% bunga rontok sebelum membentuk polong, menurut Anggi 2018. Ada juga polong. Polong kedelai pertama terbentuk sekitar 7-10 hari setelah bunga pertama muncul dengan panjang polong muda sekitar 1 cm. Jumlah polong per ketiak tangkai daun bervariasi antara 1-10 buah, dan setiap tanaman dapat menghasilkan lebih dari 50 hingga ratusan polong. Polong terbentuk pipih dengan panjang sekitar 5 cm dan warnanya bervariasi tergantung varietas seperti coklat muda, coklat putih hingga kuning kecoklatan. Setiap polong berisi 1-4 biji yang tersusun dalam segmen-segmen, menurut Gumilar Ginting Siritinga 2013. Biji kedelai memiliki variasi ukuran dan warna. Sebagian besar berwarna kuning. Berdasarkan berat 100 biji kedelai diklasifikasikan menjadi kecil 7-9 gram, sedang 10-13 gram, dan besar lebih dari 13 gram.
Polong pertama muncul 10-14 hari setelah bunga pertama, berwarna hijau, kemudian berubah menjadi kuning atau coklat saat panen. Bentuk biji tergantung varietas seperti bulat, agak pipih, atau bulat telur. Biji terdiri dari kulit dan embrio atau janin, dengan pusar hilum di kulit biji yang berwarna coklat, hitam, atau putih. Mikrofil lubang kecil di ujung hilum terbentuk selama proses pembentukan biji. Ada juga syarat tumbuh tanaman kacang kedelai. Tanaman kedelai dapat tumbuh dengan baik di Indonesia pada ketinggian antara dataran rendah hingga 1200 mdpl. Syarat tumbuh kedelai meliputi iklim, suhu, kelembaban, curah hujan, cahaya matahari, dan kondisi tanah. Pertumbuhan optimal terjadi pada suhu 25-20 derajat Celcius dengan penyinaran minimal 10 jam per hari dan curah hujan 100-200 mm per bulan. Kelembaban udara yang ideal berkisar antara 75-90%. Tanaman kedelai juga memerlukan tanah yang tidak terlalu basah dengan pH antara 5,8 sampai 7,0. Pada pH di bawah 5,5, pertumbuhannya terhambat karena keracunan aluminium. Curah hujan yang berlebihan dapat menyebabkan polong busuk, sementara penyinaran yang cukup mendukung pertumbuhan yang baik. Menurut Anggi 2018, Adi Sarwanto 2008, dan Sumarno dan Manshuri 2007. Ada juga pupuk organik. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Pada umumnya, pupuk anorganik dibuat oleh pabrik secara kimia. Pupuk anorganik biasanya memiliki kandungan hara yang cukup tinggi dan efektif yang ditimbulkan jika diaplikasikan ke tanaman yang cepat terlihat. Unsur yang paling dominan dalam pupuk organik yaitu unsur N, P, dan K. Hal ini sejalan dengan pendapat Sutejo tahun 2002 bahwa pemberian pupuk anorganik ke dalam tanah dapat menambah ketersediaan hara yang cepat bagi tanaman. Dosis pupuk yang direkomendasikan secara umum: dosis pupuk urea sebanyak 25 kg per hektar, pupuk SP36 100 kg per hektar, dan pupuk KCl sebanyak 50 kg per hektar menurut Atman tahun 2014. Tepung darah sapi. Darah sapi yang sering dianggap sebagai limbah dari pemotongan hewan mengandung nutrisi penting sebagai protein, zat besi, dan berbagai vitamin 12. Pemanfaatan darah sapi sebagai pupuk organik cair dapat mengurangi masalah pencemaran lingkungan dan memberikan manfaat bagi petani. Pupuk anorganik cair dari darah sapi mengandung C organik 0,2%, nitrogen 5,5%, fosfor 37,70%, dan kalium 0,12%. Ada pula pada tabel 1, kandungan unsur hara limbah darah sapi adalah sebagai berikut. Kandungan unsur hara nitrogen, jumlah unsur haranya yaitu 14,9%, fosfat jumlah unsur haranya 0,45%, kalium unsur haranya 0,59%, kalium unsur haranya 615 mg per kilo, magnesium 405 mg per kilo, Cu 10 mg per kilo, besi 0,26%, seng 117 mg per kilo, serta mangan 11 mg per kilo. Sumbernya dari Husna tahun 2013. Ada juga mikoriza. Peningkatan produksi kedelai sangat diharapkan oleh petani, dan penambahan fungsi mikoriza pada tanaman kedelai dapat membantu mencapai tujuan tersebut. Penelitian oleh Hakiki et al. Tahun 2013 menunjukkan bahwa pemberian mikoriza sebanyak 10 kg per tanaman meningkatkan hasil produksi kedelai. Mikoriza berfungsi sebagai biofertilizer yang meningkatkan penyerapan air dan hara serta memberikan perlindungan terhadap patogen. Selain itu, mikoriza menghasilkan hormon pertumbuhan serta auksin dan giberellin yang mempercepat pertumbuhan tanaman dan meningkatkan toleransi terhadap stres termasuk kekurangan air. Dengan kemampuan memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kelarutan hara, mikoriza menjadi solusi efektif untuk meningkatkan produktivitas kedelai. Menurut Subdiksa tahun 2000 dan Sakti tahun 2018. Bioaktivator adalah bahan yang dapat dibuahi dengan mudah.
menggunakan limbah dan sampah organik dan bukan merupakan pupuk atau zat perangsang tumbuh. Sebagai sumber mikroorganisme aktif, bioaktivator membantu mengurai sampah organik dan meningkatkan kualitas bahan organik seperti pupuk, sehingga memperkaya unsur hara dalam tanah untuk mendukung pertumbuhan tanaman. Mikroorganisme yang terkandung dalam bioaktivator seperti Lactobacillus, dekomposer, dan ragi berfungsi mendekomposisi bahan organik dan meningkatkan kesehatan tanah dengan menyediakan nutrisi bagi tanaman serta meningkatkan penyerapan hara. Budianto tahun 2013. Tanah bekas bioaktivator dan mikorizat. Hasil analisis laboratorium BPTP Bengkulu tahun 2019 pada tanah bekas penelitian Juliana Miliati tahun 2018 menunjukkan kandungan unsur hara yang tinggi setelah aplikasi pupuk darah sapi dengan kombinasi bioaktivator mikorizat sebagai berikut. Bioaktivator ditambah nasi basi dengan kandungan N 0,18%, P 44,13 ppm serta K 0,63 cmol plus per kilo dengan pH tanah 4,87. Yang kedua yaitu biofaktor dengan rumen sapi dengan kandungan N sebesar 0,20%, P 32,93 ppm serta K 0,56 cmol per kilo dengan pH tanah 4,76. Dan penelitian terakhir yaitu bioaktivator plus ragi dengan kandungan N sebesar 0,30%, P 24,447 ppm dengan K 0,12 cmol per kilo dengan pH tanah 4,86 dibandingkan standar tanah N 0,4%, P 0,1 ppm dan K 0,2 per kilo dengan pH tanah 4-8. Tanah bekas ini memiliki kadar P dan K yang jauh lebih tinggi meskipun N lebih rendah. Penelitian ini memanfaatkan tanah bekas tersebut sebagai media tanam untuk efisiensi penggunaan pupuk anorganik. Kombinasi bioaktivator dengan nasi basi, rumen sapi, dan ragi dengan mikorizat bertujuan merangsang pembentukan bintil akar dan meningkatkan penyerapan hara pada tanaman kedelai, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pupuk kimia. Menurut Julianti dan Miliati tahun 2018 PPT Bengkulu, ada pula metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap RAL faktorial dengan dua faktor. Yang pertama, tanah bekas dengan kombinasi biofaktor plus mikorizat. M1 ragi ditambah mikorizat. M2 nasi basi ditambah mikorizat serta M3 rumen sapi ditambah mikorizat. Ada pula faktor kedua yaitu kombinasi pupuk anorganik per hektar dengan P1 12,5 kg urea ditambah 100 kg SP36 dan ditambah 50 kg KCl. Dan P kedua yaitu ada 25 kg urea ditambah 50 kg SP36 dan ditambah 50 kg KCl. Dan P terakhir atau P ketiga yaitu 25 kg urea, 100 kg SP36 dan ditambah 25 kg KCl. Terdapat 9 kombinasi perlakuan 3x3 yang diulangi 3 kali menghasilkan 27 unit percobaan. Setiap unit terdiri dari 2 tanaman, total 54 tanaman. Data dianalisis dengan ANOVA dan uji lanjut Duncan's Multiple Range Test atau DMRT pada taraf signifikasi 5%. Tujuan penelitian ini adalah mengevaluasi pengaruh kombinasi bioaktivator dan pupuk anorganik terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai. Menurut Sapurti dan Miliati tahun 2018 dan BPTP Bengkulu tahun 2019. Ada pula pelaksanaan penelitian. Penelitian dimulai dengan analisis tanah di BPTP Bengkulu dengan mengukur pH, nitrogen, fosfor, dan karbon organik. Media tanam yang menggunakan polybag berukuran 10 kg yang diisi tanah bekas bioaktivator mikorizat. Hasil penelitian sebelumnya disusun sesuai denah percobaan. Benih kedelai ditanam dengan kedalaman 2 cm, 2 benih per polybag. Pemupukan dilakukan 2 tahap, 50% dosis pada awal tanam dan 50% saat tanaman berumur 30 hari setelah tanam.
diaplikasikan melalui larikan di sekitar tanaman. Ada pemeliharaan meliputi penyiraman rutin pagi dan sore, penjarangan tanaman pada 1 minggu setelah tanam, dan penyiraman di 2 minggu setelah tanam, penyangan gulma setiap minggu, serta pengendalian hama menggunakan biopestisida berbahan serai. Parameter yang diamati ada pertumbuhan tinggi tanaman 14, 28, 42 sampai 56 hari setelah tanam, jumlah daun, cabang, dan panjang akar depo setelah panen, hasil tanaman, berat basah dan kering tanaman polong, jumlah polong, isi atau hampa, jumlah biji, serta berat biji per tanaman dan berat 100 biji setelah dikeringkan dengan kadar air kurang lebih 14%. Data analisis ini untuk mengevaluasi pengaruh kombinasi bioaktivator mikorizaa dan pupuk anorganik terhadap produktivitas kedelai. PPTP Bengkulu tahun 2020 serta Sapurti dan Mulyati tahun 2018. Tabel 6 dapat dilihat sebagai berikut. Pembahasan dari penelitian ini, yang pertama, pengaruh biofaktor dan mikorizaa. Dengan poin 1, M3, rumen sapi dan mikorizaa berpengaruh nyata terhadap berat polong kering tanaman kedelai, didukung kandungan mikroorganisme dan nutrisi dalam rumen sapi dengan kandungan N 0,15%, P 2,61% dan K 0,19% yang memperkaya tanah dan meningkatkan fiksasi nitrogen menurut BPTP tahun 2020 dan Juliana tahun 2019. Dengan poin kedua, M1, ragi dan mikorizaa, dan M2, nasi basi dan mikorizaa tidak berbeda nyata dengan M3 dalam parameter lain seperti tinggi tanaman, jumlah daun, panjang akar, dan hasil biji. Ada pula kombinasi pupuk dan anorganik dengan poin pertama P1, setengah urea ditambah SP36 ditambah KCl meningkatkan jumlah daun pada 28 hari setelah tanam karena keseimbangan N, P, dan K yang mendukung fase vegetatif. Gardiner dan Miller tahun 2004. Yang poin kedua, tidak ada pengaruh nyata pada parameter lain, tinggi tanaman, berat biji, dan lain-lain, diduga karena pH tanah rendah dan ketergantungan pada pupuk organik untuk penyerapan hara. Dengan pembahasan yang terakhir yaitu interaksi perlakuan. Dengan poin, kombinasi bioaktivator dan pupuk anorganik tidak berpengaruh nyata terhadap semua parameter yang pertumbuhan dan hasil tanaman, menunjukkan bahwa efek bioaktivator M3 dan pupuk anorganik P1 bekerja secara independen. Kesimpulan utama dari jurnal ini yaitu rumen sapi dan plus mikorizaa M3 optimal untuk meningkatkan berat polong kering, sementara pupuk anorganik setengah urea ditambah SP36 ditambah KCl P1 efektif pada fase vegetatif. Dengan poin kedua, mikorizaa meningkatkan ketersediaan fosfor dan efisiensi penyerapan hara, sementara rumen sapi menyediakan mikroorganisme dekomposer yang memperkaya tanah. Menurut Husna tahun 2013, Zulaikha dan Gunawan tahun 2005. Serta poin terakhir, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi pupuk organik, bioaktivator, dan anorganik untuk efisiensi pemupukan berkelanjutan. Ada pula kesimpulan secara umum yaitu berdasarkan hasil analisis sidik ragam, tidak terdapat interaksi antara penggunaan tanah bekas dengan berbagai bioaktivator dan mikorizaa serta kombinasi pupuk anorganik terhadap semua parameter yang diamati. Penggunaan tanah bekas M3, bioaktivator rumen sapi ditambah mikorizaa menunjukkan pengaruh nyata terhadap berat polong kering, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap tinggi tanaman, jumlah daun, jumlah cabang, panjang akar, berat basah dan kering tanaman, berat polong basah dan kering, jumlah polong isi, jumlah polong hampa, jumlah biji per tanaman, jumlah biji tanaman, dan berat biji 100 biji. Sementara itu, pemberian kombinasi pupuk anorganik berpengaruh nyata terhadap jumlah daun pada umur 28 hari setelah tanam, namun tidak berpengaruh signifikan terhadap parameter lainnya. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan pada beberapa aspek pertumbuhan, interaksi antara bioaktivator dan pupuk anorganik tidak memberikan dampak yang konsisten pada pertumbuhan dan hasil tanaman kedelai secara keseluruhan. Ada juga jurnal kedua
untuk perbandingan dari jurnal pertama, yaitu jurnal kedua judulnya pemanfaatan berbagai sumber pupuk kandang sebagai sumber N dalam budidaya cabai merah Capsicum annum L di tanah berpasir. Dengan sumber jurnal berasal dari Randy Prasetyo dari PT Sinar Mas Agro Research and Technology Plaza Sinar Mas Life. Dengan latar belakang, cabai merah atau Capsicum annum L memiliki nilai ekonomi tinggi dan kaya senyawa bermanfaat, termasuk antioksidan dan zat anti kanker. Permintaan terus meningkat seiring perkembangan industri makanan dan kebutuhan rumah tangga. Penggunaan pupuk kimia anorganik memang meningkatkan hasil pertanian secara temporer, tetapi menyebabkan degradasi lingkungan dan kerusakan tanah, serta biaya produksi yang tinggi. Pupuk organik yang berasal dari kotoran hewan seperti sapi, kambing, dan ayam merupakan jenis pupuk organik yang mudah diperoleh. Kandungan hara bervariasi tergantung jenis hewan, makanan, dan umur ternak. Pupuk kandang mengganti pupuk kimia karena bahannya mudah didapat, kandungan nitrogen tinggi, dan penguraiannya cepat. Kotoran sapi, kambing, dan ayam mudah didapatkan dan relatif murah. Pupuk kandang ayam dapat meningkatkan berat segar dan kering berangkasan tanaman cabai merah. Penelitian ini diperlukan untuk meningkatkan jenis pupuk kandang terbaik pada tanah berpasir sebagai sumber N yang optimal untuk pertumbuhan dan hasil cabai merah. Ada pula metodologi penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan metode percobaan dengan rancangan acak lengkap RAL faktor tunggal untuk menguji pengaruh pupuk kandang terhadap pertumbuhan dan hasil cabai merah pada tanah berpasir. 4 perlakuan yang diuji yaitu P1 pupuk kandang sapi 90 ton per hektar, P2 pupuk kandang kambing 60 ton per hektar, dan P3 pupuk kandang ayam 36 ton per hektar, dan P4 NPK 1 ton per hektar ditambah dengan pupuk kandang ayam 20 ton per hektar. Setiap perlakuan diulangi 8 kali dengan total 64 tanaman. Pot media tanam adalah campuran tanah dan pupuk kandang sesuai dosis perlakuan. Pupuk kandang diberikan saat penyiapan media tanam, sedangkan NPK diberikan 3 kali. Penyiraman dilakukan sekali sehari dan pengendalian hama atau penyakit menggunakan insektisida atau fungisida jika diperlukan. Parameter yang diamati meliputi tinggi tanaman 20, 40 sampai 60 hari setelah tanam, berat segar dan kering biomasa tanaman 60 hari setelah tanam, berat segar buah rata-rata, jumlah buah per tanaman, panjang dan diameter buah rata-rata, serta produksi buah cabai berapa gram per pot. Berapa data dianalisis dengan sidik ragam RAL dan uji jarak ganda Duncan UJGD pada taraf kesalahan 5%. Ada pula hasil dan pembahasan dari penelitian ini, yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa jenis pupuk kandang yang berbeda memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan dan hasil tanaman cabai merah. Meskipun tidak ada perbedaan nyata dalam tinggi tanaman, namun pemberian pupuk kandang sapi 90 ton per hektar menghasilkan berat segar biomasa tertinggi. Meskipun tidak berbeda signifikan dengan pupuk kandang ayam 36 ton per hektar, grafik pertumbuhan menunjukkan perbedaan tinggi tanaman yang mulai terlihat pada hari ke-40 yang disebabkan oleh perbedaan kecepatan penyerapan unsur hara akibat dekomposisi pupuk yang berbeda. Dekomposisi yang cepat dan ketersediaan air yang cukup pada pupuk kandang sapi mendukung penyerapan unsur N yang penting untuk pertumbuhan vegetatif. Terkait hasil produksi, perlakuan pupuk kandang sapi juga menghasilkan buah pertanaman yang signifikan yang disebabkan oleh suplai P dan K yang lebih tinggi, serta perbaikan struktur tanah dan ketersediaan air. Hasil uji Duncan menunjukkan bahwa pupuk kandang sapi berbeda nyata dengan pupuk kandang kambing dan perlakuan standar NPK ditambah pupuk kandang ayam terhadap potensi hasil buah. Hal ini membuktikan bahwa unsur hara pada pupuk kandang sapi lebih cepat terserap. Ada pula kesimpulan pada jurnal penelitian kali ini, yaitu meskipun tidak berbeda nyata pada tinggi tanaman, berat segar buah rata-rata, dan diameter buah rata-rata, perlakuan pupuk kandang dan pupuk standar berpengaruh nyata pada berat segar dan kering biomasa tanaman, jumlah buah, panjang buah, dan produksi buah cabai merah. Pupuk kandang sapi 90 ton per hektar menghasilkan produksi tertinggi, yaitu 302,80
58 kg per tanaman, tetapi tidak berbeda nyata dengan pupuk kandang ayam 36 ton per hektar. Penelitian ini lanjutan diperlukan untuk menentukan dosis pupuk kandang sapi yang lebih efisien dan meminimalkan penggunaan pupuk anorganik sehingga dapat mengurangi biaya produksi. Ada pula perbandingan kedua jurnal pada tabel berikut ini. Ada juga kesimpulan akhir dari kedua jurnal ini, yaitu kedua penelitian ini menyoroti pentingnya penggunaan pupuk organik dalam meningkatkan produktivitas pertanian secara berkelanjutan. Jurnal pertama menunjukkan bahwa aplikasi bioaktivator dan pupuk anorganik pada tanaman kedelai memberikan hasil yang bervariasi, tergantung pada jenis perlakuan. Dengan kombinasi rumen, sapi, dan mycorrhiza memberikan pengaruh positif terhadap berat polong kering. Sementara itu, jurnal kedua menekankan potensi pupuk kandang sapi sebagai alternatif penggunaan pupuk kimia dalam budidaya cabai merah di tanah berpasir, di mana pupuk kandang sapi menunjukkan hasil produksi yang menjanjikan. Secara keseluruhan, kedua penelitian ini menggarisbawahi perlunya pendekatan yang cermat dalam pemilihan dan aplikasi pupuk organik untuk mencapai hasil pertanian yang optimal dan berkelanjutan.